Pertama, perkembangan sistem demokrasi liberal. Dari hasil konferensi meja bundar tahun 1949, Indonesia berbentuk negara serikat, atau yang biasa kita kenal dengan Republik Indonesia Serikat, yang disingkat menjadi RIS. Saat itu, Indonesia memiliki 7 negara bagian. Namun, masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat hanya bertahan lebih kurang 1 tahun, yakni 7 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Banyak dari rakyat Indonesia dan beberapa tokoh tidak menyetujui adanya Indonesia Serikat ini karena mereka sadar bahwa RIS hanyalah taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia. Rakyat menuntut pemerintah pusat untuk kembali menjadi negara kesatuan sehingga kita kembali ke NKRI. Pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan NKRI. Saat itu kita kembali ke Negara Kesatuan yang dimana dengan hukum dasarnya Undang-Undang Dasar 1950. Pada saat itu Indonesia menganut demokrasi liberal dan sistem pemerintahan parlementer. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Apa arti demokrasi? Cikal bakal istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti pemerintah. Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Negara demokratis berarti negara yang meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Nah, sekarang kita memasuki materi demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1959. Setelah Republik Indonesia Serikat atau RIS bubar, Indonesia kembali ke negara kesatuan. Sejak saat itu, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal atau pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan diselenggarakan oleh sebuah kabinet di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri. Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab atas parlemen. Sistem yang dianut oleh parlemen semu kuas parlementer. Sistem ini tidak sama dengan sistem parlementer penuh yang dianut oleh negara-negara Eropa Barat. Ciri-ciri demokrasi liberal. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Presiden hanya sebagai simbol kepala negara. Kabinet dibentuk oleh Presiden dan bukan oleh parlemen, sehingga dalam sistem parlementer murni. Menteri-menteri baik secara perorangan maupun bersama bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi pengangkatannya oleh Presiden. Lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur, sehingga kabinet bisa mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Selanjutnya, sistem demokrasi liberal dalam bidang politik. Pengaruh struktur politik demokrasi liberal. Sistem kabinet parlementer semu dan sistem multipartai yang dianut menyebabkan kabinet yang berkuasa rata-rata tidak berumur panjang. Kabinet belum juga berhasil menggarap satu program yang dibuatnya, telah jatuh dan digantikan oleh kabinet baru. Hal ini disebabkan partai politik yang menjadi saingan biasanya bertindak sebagai pihak oposisi,
Mereka lebih sering bersikap mencari kelemahan-kelemahan dari kabinet yang berkuasa untuk menjatuhkan. Tak sedikit golongan yang lebih mengutamakan kepentingan partai atau golongannya daripada kepentingan nasional. Selama masa pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir, masa jabatan 7 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Kegagalan kabinet dalam menyelesaikan masalah Irian Barat, adanya mosi tidak percaya dari PNI tentang pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga mandat kabinet harus dikembalikan kepada presiden. Keberhasilannya, Indonesia berhasil masuk ke dalam PBB. Selanjutnya, ada Kabinet Sukiman, masa jabatan 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Masalah adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soe Barjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Marle Chotham. Tindakan tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih sering condong ke blok barat. Kegagalan muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. Keberhasilan, terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya dari program mengiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan oleh menjamin keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai dengan 3 Juli 1953. Masalah munculnya peristiwa Tanjung Morawa yaitu bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan. Keberhasilan menjabat lebih lama karena koalisi Partai PNI dan Masyumi dibentuk Kabinet Zaken. Para ahli, kegagalan akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo, masa jabatan 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Keberhasilan, persiapan pemilihan umum dengan membentuk panitia pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Alasan berakhir, masalah dengan TNI 27 Juli 1955, adanya aksi boikot perwira TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, Kabinet Burhanuddin Harahap, masa jabatan 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Keberhasilan, terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin, menyelesaikan masalah perwira 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955, memilih anggota DPR, dan 15 September 1955 memilih konstituante. Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas Kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, 20 Agustus 1956 sampai dengan 4 Maret 1957. Koalisi dari Partai PNI, Masyumi, dan NU. Kegagalan munculnya penolakan atau kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme. NU dan Masyumi keluar keretakan dalam kabinet.
Yang ketujuh, Kabinet Juanda, masa jabatan 19 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Keberhasilan Zakon Kabinet jajaran para ahli mengatur kembali batas perairan nasional, terbentuknya Dewan Nasional, mengadakan musyawarah nasional, diadakannya musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri, berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Penolakan di daerah semakin meningkat yang menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat dan munculnya pemberontakan seperti PRRI atau Panesta. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini pada tanggal 30 November 1957 dan menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. Selanjutnya kita masuk ke sistem demokrasi liberal dalam bidang ekonomi. Walaupun Indonesia telah merdeka, tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat belum stabil. Mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional membutuhkan beberapa upaya perbaikan ekonomi, yakni sebagai berikut. Program Benteng. Pada masa Kabinet Natsir, Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadikusumo menggagas program Banteng guna menubuhkan pengusaha-pengusaha pribumi agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun selama 3 tahun program ini berlangsung 1950 sampai dengan 1953. Program ini mengalami kegagalan karena para pengusaha pribumi tidak mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi, serta menstabilitas pengusaha pribumi cenderung konsumtif dan ingin cepat mendapatkan keuntungan besar serta menikmati cara hidup mewah. Selanjutnya ada nasionalisasi Dejavace Bank. Pada masa Kabinet Sukiman dibentuk Panitia Nasionalisme Dejavace Bank. Pemerintah kemudian mengangkat Syafarudin Prawira Negara sebagai Presiden Dejavace Bank. Nasionalisasi Dejavace Bank diubah menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi, diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Sistem ekonomi Alibaba. Menteri Perekonomian Mr. Ishak Tujok Hardisuryo pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo membangun sistem ekonomi Alibaba. Alibaba digambarkan sebagai pengusaha swasta nasional pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi. Pemerintah beranggapan perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi. Sistem ekonomi Alibaba 1951 sampai 1952. Selanjutnya, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ada yang tahu Dekret Presiden berasal dari bahasa apa? Apa sih Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu? Dekret berasal dari bahasa Latin "densernere" yang berarti mengakhiri, memutuskan, atau menentukan. Tujuan untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Dekret Presiden adalah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum. Yang belum tahu Dekret Presiden ini isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa itu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Indonesia itu tidak cocok sekali dengan sistem demokrasi liberal. Soekarno menginginkan Indonesia ke demokrasi terpimpin. Apa saja isi Dekret Presiden tadi? Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante.
Kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, jadi nilai-nilai yang bisa kita petik dari materi ini seperti sikap bertanggung jawab. Kedua, mengutamakan kepentingan nasional daripada individu atau kelompok. Yang ketiga, karena hidup kita sebagai makhluk sosial, kita akan membutuhkan bantuan orang lain dalam menyelesaikan masalah atau kerjasama tim. Yang keempat, jangan terlalu cepat menilai sesuatu. Kita perlu melakukan analisa sebelum bertindak. Nah, sekian dari saya.